datang di podcast Suara Warga, tempat di mana kita membahas isu-isu dalam berbagai perspektif. Saya Jennifer Christine, saya Afika, yang akan jadi host kalian hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai Topik yang cukup hangat ya. Topiknya ini mengenai penggusuran yang terjadi di Desa Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang. Nah, kita hari ini udah ditemenin sama Pak Ade. Pak Ade ini adalah seorang dosen perancangan wilayah kota dari Universitas Padita sendiri. Betul. Boleh diperkenalkan? Iya, selamat siang. Terima kasih sudah mengundang Jenny dan Tika. Nanti kita mungkin bisa diskusi bareng-bareng terkait dengan topik ya. Oke. Ini ada pertanyaan dulu buat Kak Yuken, ya. Gimana sih awal mula Anda sebagai warga lainnya tuh mengetahui rencana penggusuran ini? Informasi mengenai penggusuran ini pertama kali disampaikan oleh atasan, yaitu kepala desa, kemudian diteruskan kepada RT. Setelah itu ketua RT mengumpulkan warga untuk memberitahukan informasi tersebut. Oh, pasti kaget sekali ya Kak. Dengan mengetahui kejadian seperti itu, pasti warga juga kaget gitu mendengar kabar seperti itu. Jadi berarti nggak ada penolakan dari warga ya Kak ya? Saya sebagai warga tidak melakukan penolakan karena tidak memiliki pilihan lain untuk menolak. Kami keberatan dan mengajukan keluhan karena tidak menerima keputusan tersebut. Namun pada akhirnya kami harus mengikuti keputusan tersebut yang telah ditetapkan. Baik, sekarang kita beralih ke Pak Ade. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kasus penggusuran ini? Ya, sebenarnya penggusuran itu di dalam konteks perencanaan kota atau pembangunan kota itu istilahnya kita namakan pengadaan tanah atau pengadaan lahan. Jadi kalau kita menggunakan terminologi penggusuran sepertinya terlalu ekstrim gitu ya, terlalu negatif sifatnya. Nah, dalam konteks yang lebih positif kita menyebutnya pengadaan tanah atau pengadaan lahan. Pengadaan tanah adalah sebuah proses untuk menyiapkan tanah atau lahan untuk sebuah pembangunan, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Mungkin salah satu pihak developer yang akan punya perencanaan pengembangan di sekitaran Tanjung Burung. Nah, secara proses sebenarnya dilindungi oleh payung hukum, baik dari sisi undang-undang, peraturan pemerintah sampai kepada teknis ya, peraturan Menteri, APR, BPN terkait dengan pembebasan lahan. Nah, memang di dalamnya itu berkaitan dengan untuk kepentingan publik, pembebasan lahan untuk kepentingan publik, misalnya jalan tol, misalnya pembangunan jalan, pelabuhan, terminal dan lain-lain. Tapi dalam hal ini pihak swasta membebaskan lahan juga termasuk di dalam kebijakan tersebut. Jadi kalau misalnya sekarang ada narasumber dari warga salah satu Tanjung Burung yang merasa juga prosesnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sebenarnya dalam konteks regulasi itu pembebasan lahan harus ada yang sifatnya prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, prinsip kesepakatan, dan prinsip keikutsertaan. Nah, 4 prinsip ini saya highlight dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 yang berkaitan dengan bagaimana si masyarakatnya atau warganya harus bisa juga terlibat di dalam proses pembebasan lahan. Jadi harusnya tidak ada istilah penggusuran, karena di awal sampai di akhir, sampai tanah itu dibebaskan dan diakuisisi oleh swasta, itu prosesnya sudah pasti dari tahap awal sampai ke tahap pembebasan. Dan di tengah-tengahnya pasti ada proses negosiasi terkait dengan luasan lahannya, negosiasi terkait dengan harga lahannya, negosiasi terkait dengan kompensasi yang diperoleh oleh masyarakat terkait dengan pembebasan lahan tersebut. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau misalnya kita berbicara mengenai pembebasan lahan atau penggusuran tanda kutip dalam konteks perencanaan atau pembangunan kota. Jadi pada intinya emang harus ada musyawarah dulu, harus ada kesepakatan dulu dari kedua belah pihak, gitu
ya, biar istilahnya adil. Yes, betul. Jadi kalau dari aspek hukum dan kebijakannya itu memiliki regulasi yang seharusnya melindungi warga dalam situasi seperti ini bagaimana? Ya, itu dilindungi dari undang-undangnya nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Itu direvisi lagi dengan peraturan pemerintah terkait dengan Cipta Kerja, ya, terkait dengan Cipta Kerja yang kemarin Presiden kita canangkan. Itu diatur di dalamnya. Kemudian turunan bawahnya banyak terkait dengan peraturan Menteri Agraria nomor 19 tahun 2021. Itu berkaitan juga dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di dalamnya juga mengatur bagaimana pihak swasta atau perusahaan bisa melakukan itu. Jadi di dalam regulasi tersebut sudah jelas tahapannya apa aja. Mulai misalnya seperti perencanaan. Mereka harus membuat perencanaan master plan-nya seperti apa dulu, kemudian dilakukan dengan persiapan, kemudian pelaksanaan sampai penyerahan hasil lahannya. Jadi di antara itu tadi perencanaan, persiapan sampai pelaksanaan dan penyerahan hasil, masyarakat dilibatkan. Jadi secara regulasi itu jelas ada payung hukumnya, ya. Cuman hanya saja permasalahan di kita di Indonesia seringkali masyarakatnya nggak tahu ada payung hukum yang mengatur itu. Jadi apa istilahnya kurang paham, sehingga kemudian kepahaman itu hanya berangkat satu sisi dari pihak swastanya aja. Nah ini yang kemudian menjadi akar muakal ketika nanti terjadi konflik di kemudian hari. Demo gitu ya Pak contohnya. Ya demo misalnya tiba-tiba ada salah satu warganya tidak setuju, sedangkan keluarga yang lain sudah tanda tangan, gitu loh. Kemudian misalnya sudah deal di bagian perencanaan dan persiapan, harganya segini ya Pak meter perseginya misalnya. Terus kemudian di kemudian hari ada tetangga yang dihargai lebih dari itu, terus kemudian dia mencoba untuk menegosiasi kembali dan pihak swastanya sudah menutup itu dan nggak terjadi negosiasi, konflik di situ. Seperti itu kurang lebih gambarnya. Oke, sekarang kita kembali ke narasumber kita sendiri dari warga Tanjung Burungnya. Setelah penggusuran ini, apakah ada dampak yang paling dirasakan oleh warga itu dampak seperti apa? Dampak yang paling dirasakan warga adalah kesulitan dalam mencari mata pencarian serta meningkatkan risiko banjir di daerah tempat kami yang baru. Ganti rugi yang diberikan juga sangat terbatas. Ya, di awal harusnya masyarakat sadar bahwa dia punya sesuatu yang secara objek menjadi targetnya pihak swasta untuk pengembangan sebagai modal dasar, yaitu lahan dan tanah, gitu ya, lahan atau tanah itu sebagai modal dasar pihak swasta untuk mengembangkan sebuah pembangunan. Nah, sebagai modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat, harusnya masyarakat sedini mungkin paham bahwa mereka mempunyai posisi yang cukup strategis untuk bargaining, untuk negosiasi, untuk bisa menemukan titik tengah di mana yang kira-kira win-win solution. Pihak swastanya oke, masyarakatnya juga oke, sehingga di kemudian hari tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa dirugikan dan kemudian merasa tersingkirkan. Pada akhirnya sebenarnya pembangunan yang dilakukan ini adalah kan untuk juga menciptakan lapangan pekerjaan satu. Kemudian kedua untuk bisa mengembangkan daerah yang tadinya tidak berkembang menjadi berkembang. Kalau kita berkaca dengan ini daerahnya dekat Tanjung dekat bandara ya, dekat bandara betul. Dekat PIK juga. Ya. Nah, apalagi ekspansi daerah PIK dan utaranya Jakarta dan Tangerang juga udah mulai menggeliat untuk pengembangan kawasan baru gitu ya, sehingga masyarakat lokal yang saat ini berada di sana dan daerahnya belum punya dampak terhadap pembangunan harus mulai siap terhadap pemahaman bahwa mereka punya lahan dan mereka punya positioning yang cukup strategis untuk bisa menemukan titik tengahnya sehingga tidak ada hal-hal yang sifatnya dirugikan baik masyarakat maupun si pihak swastanya. Seperti itu. Jadi dari Bapak sendiri solusi atau rekomendasi yang bisa diberikan untuk kasus seperti ini tuh ya, apa ya? Pertama, masyarakat yang
khususnya masyarakat yang tidak paham atau melek terhadap kebijakan dan regulasi terkait dengan pertanahan. Ya, banyak kan ya masyarakat Banyak kita sih, ya banyak. punya tanah banyak, terus kemudian tapi nggak paham gitu. Mungkin yang sekolah tinggi dan lain-lain hanya beberapa dari anaknya saja gitu ya. Terus kemudian ditemui dengan kasus seperti ini, harusnya satu, pertama masyarakat harus punya pendampingan yang formal dengan pemerintah. Bisa di level paling bawah, pemerintah desa, kelurahan atau kecamatan. Kalau misalnya case-nya udah lebih menyangkut proyek-proyek yang sifatnya strategis dan nasional, baru kita bisa berangkat ke pemerintah daerah, ke dinas atau ke pemerintah kota atau ke kabupaten atau provinsi. Nah, itu harus punya pendampingan. Pendampingan dalam hal apa? Dalam hal transparansi dan keadilan. Ya, dia punya lahannya berapa meter persegi atau punya berapa hektar, itu kemudian dikalkulasi per rupiahnya berapa, itu harus clean and clear. Sehingga ketika nanti ada pembangunan, masyarakatnya tidak merasa ada kerugian dari situ. Mereka bisa pindah, move ke tempat yang lain, dan mereka bisa hidup kembali dengan aset yang dia miliki. Jadi asetnya nggak berkurang sama sekali. Jadi misalnya saya punya lahan sekitar 10 meter persegi, 10 hektar gitu ya, terus dibebasin sama pihak swasta seharga misalnya 10 juta. Saya ambil 10 jutanya, merasa sudah cukup. 10 juta saya pakai untuk pindah dan nyari tempat tinggal yang baru, ternyata nggak cukup. Nah, ternyata kan ada nilai yang tidak ketemu di titik tengahnya. 10 jutanya itu tidak bisa menutupi kehidupan selanjutnya di tempat yang lain. Masyarakat harus bisa menghitung kalkulasi kurang lebih berapanya, sehingga perlu pendampingan. Jadi satu, pertama pendampingan. Yang kedua, proses yang berkaitan dengan tanah dan lahan dan hukum harus juga yang diterapkan prinsip transparansi dan adil. Transparansi dalam hal kalau misalnya kita tanda tangan ada buktinya. Mungkin sekarang zamannya foto-foto gitu ya, dokumentasi di foto dan lain-lain, itu transparansi dan berbasis bukti. Yang kedua, adil dalam hal berkaitan dengan nilai yang diberikan penggantian kepada masyarakatnya itu harus sesuai. Lahannya berapa, nilai MGOP-nya saat ini berapa, terus kemudian secara standarnya berapa di lokasi tersebut, itu yang harus dihargai oleh pihak swasta. Sehingga tidak ada lagi kekurangan selisih yang diperoleh masyarakat untuk bisa kemudian dia pindah dan berkehidupan di tempat yang baru. Karena kan secara aspek sosial mereka tersingkirkan, ya. Tersingkirkan dalam tanda kutip, yang sebenarnya lahan tempat tinggal mereka berkehidupan, mungkin mereka punya anak cucu di sana, terus tiba-tiba harus move ke tempat lain yang bukan tanah kelahirannya, itu sesuatu yang besar buat masyarakat kita sebenarnya. Jadi itu dua hal itu, pendampingan oleh pemerintah desa atau kelurahan atau kecamatan. Kalau levelnya sudah sampai ke proyek strategis, dia harus ke pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua adalah dilakukan secara transparansi dan adil. Ya, saya seringkali melihat di berita atau mengalami kasus nyata, keseringan orang itu tanda tangan aja, Ya. asal. Nah, ketika tanda tangan aja nggak ada evidence-nya, itu juga cukup bahaya ya, karena kita tidak tahu siapa yang berhadapan dengan kita gitu ya, sehingga nanti di kemudian hari itu bisa menjadi bukti lah, bukti untuk kemudian menunjukkan bahwa keabsahan apa yang dia lakukan itu terbukti secara formal. Terus juga didampingi secara hukum, Ya. didampingi ini tuh Walaupun biar tidak secara hukum legally dia sama pengacara gitu ya, tapi sama pemerintah ada perwakilan, ada saksi, istilahnya saksi dari pihak kelurahan atau desa atau kecamatan, itu udah cukup. jadi kalau ada apa-apa Ada apa-apa, orang tersebut bisa bersaksi bahwa si bapak ini misalnya sudah melakukan prosedurnya dengan benar. Seperti itu. saya rasa podcast kita hari ini cukup bermanfaat buat kita semua. Apalagi kita sering banget lihat orang tuh merasa dibodohi tentang jual beli tanahnya, sering juga tersingkirkan gara-gara itu semua. Saya sangat terima kasih sama Pak Ade. Ini saya jadi tahu, saya langsung bisa ngomong sama mama saya. Hati-hati, digusur. Ya. Karena saya punya kerabat juga, rumahnya itu mau
digusur karena mau bangun jalan tol. Ah. Di harga yang sekian-sekian, berarti kan saya jadi saya kasih tahu nih, harus hati-hati, harus didampingin sama kepala desa segala macam. Tapi dalam konteks case ini seharusnya tidak ada yang bisa disalahkan. Kalaupun nanti ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, mungkin dalam prosesnya itu tidak berjalan lancar atau ada informasi yang mungkin tidak tersampaikan dengan baik sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Saya yakin baik dari sisi masyarakat maupun dari pihak swasta ini sudah melakukan porsinya masing-masing. Hanya saja mungkin belum ketemu titik tengahnya gitu. Jadi memang ada beberapa case yang mungkin oknum ya tanda kutip mengambil kesempatan kondisi-kondisi kayak gini untuk kemudian mengeskalasi harga. Iya, Ya, seringkali terdapat jadi itu pun ada banyak. Jadi ketika pemerintah atau swasta sudah punya standar minimum harga lahan yang memang berlaku di lokasi tersebut, terus ada tanda kutip oknum-oknum tersebut untuk mengeskalasi segini. Nah kan itu nggak ketemu kan. Ya. Nah nggak ketemunya ini kalau di blow up dan dijadikan sebuah isu yang kelihatan salahnya adalah yang pihak pemerintah dan swastanya aja. Karena misalnya nggak mau digusur, mungkin pembebasan lahannya harganya terlalu rendah atau mungkin digusur dengan paksa dan lain-lain. Sebenarnya dari sisi prosesnya ada kondisi seperti itu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Apa Bapak masih ada pesan yang ingin disampaikan? Untuk kita semua. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa dalam prosesnya ini konteksnya dalam Tanjung Burung ya, sepertinya harus memang didudukan bareng masyarakat, warganya, khususnya adalah warga yang memang merasa dirugikan dan pihak perwakilan dari pihak swastanya untuk bisa mendudukan bareng permasalahannya di mana sehingga kemudian solusinya nggak berkepanjangan karena pada akhirnya pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu juga pada akhirnya gitu ya, membuka lapangan kerja, menambah penghasilan dan lain-lain. Semoga tidak berkepanjangan. Oke, baik, kita juga semua setuju ya sama pendapat Bapaknya. Setuju sekali. Untuk pendapat Kak Yuken bagaimana Kak? Ada proses diskusi dan musyawarah di antara warga, karena menurut kami tidak adil jika penggusuran tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan. Warga berkumpul bersama ketua RT untuk membahas masalah ini. Iya betul, adanya negosiasi, terutama terkait untuk ganti rugi. Keputusan mengenai harga ditentukan bersama dalam musyawarah, misalnya dengan menetapkan harga per meter. Ya, betul, adanya komunikasi yang dilakukan, tetapi tidak secara langsung dengan seluruh warga. Ya, saya rasa itu saja podcast kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk Pak Ade. Terima kasih banyak. Saya dari dapat ilmu banyak dan semoga podcast ini dapat membantu kalian semua mengenai informasi-informasi seperti ini, kasus yang seperti ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.